dunia internasional sudah terlalu lama dibangun dengan perspektif maskulin, yang dimana di sini kita melihat isu internasional sebagai perang, kekerasan, dan lain-lain. Sedangkan aspek penting seperti keamanan manusia, kekerasan seksual, dan hal-hal lainnya seperti itu dilihat sebelah mata. Nah, disinilah teori feminisme muncul dan berkembang, di mana teori feminisme mengangkat masalah-masalah tersebut dan menyoroti kurangnya representasi perempuan dalam proses diplomasi dan pengambilan keputusan global. Tentunya bukan hanya karena tiba-tiba ada perempuan dunia akan damai, namun feminisme ini sebenarnya mendorong kita untuk menyingkirkan sedikit pandangan maskulin itu dan membawa otak dingin agar kita bisa berdiplomasi, bekerja sama, dan mendorong keamanan manusia tersebut. Terima kasih. Makanya feminisme punya kritik keras, sekeras batu. Dan keamanan itu bukan dilihat dari senjata, bom-boman, perang internasional, tapi juga bisa dilihat dari POV perempuan. Dan satu hal penting, perdamaian bisa lebih bertahan dengan melibatkan peran perempuan. Karena kenapa? Itu bukan soal angan-angan, soal opini saja dan kita, tapi bahwa peran perempuan dalam politik internasional sangat dibutuhkan. Karena dengan peran perempuan yang dilibatkan, maka sistem politik internasional akan lebih bertahan lama. Oleh karena itu, statement tadi itu bukan sekedar opini saja, tapi melainkan adalah fakta dari PBB langsung, yang dimana sebagian orang belum bisa mendengar dan mengakui bahwa peran wanita itu sangat-sangat penting di dunia politik internasional. Nah, jadi kan tadi udah dijelasin kalau feminisme itu bukan hanya tentang perempuan, tapi bagaimana cara pandang kita di dalam dunia internasional, melihat dunia internasional tentang cara pandang dari perempuan. Betul sekali. Contohnya studi kasusnya itu kayak masalah di PBB yang dimana tepat pada 6 Oktober 2025 lalu. Masalahnya itu bahwa PBB mengeluarkan laporan baru yang dimana para peran perempuan di proses perdamaian malah mundur atau partisipasinya menurun, dan juga keamanan perempuan ikut memburuk Karena disebabkan oleh stereotip yang bahwa laki-laki itu memandang bahwa perempuan itu nggak bisa apa-apa gitu. Padahal peran perempuan itu sangat-sangat penting, menjaga stabilitas, menjaga kedamaian. Nggak cuma melulu perang-perang doang. Jadi komitmen global soal woman, peace and security itu banyak yang cuma jadi sekedar slogan aja. Kalau disambungin terkait teori feminisme dan kasus tersebut, jelas banget bahwa Struktur global tuh masih dikontrol dengan cara berpikir maskulin dan agresi, teman-teman. Nah, negosiasi damai masih didominasi oleh laki-laki. Keamanan masih diukur dari kekuatan negara, bukan keselamatan kemanusiaannya. Dan juga suara perempuan masih diperlakukan seolah-olah opsional gitu, kayak bukan kebutuhan. Nah, padahal feminisme bilang kalau dunia mau stabil, perempuan harus dilibatkan bukan sebagai simbol, tapi sebagai pengambilan keputusan, teman-teman. Dan dalam laporan PBB ini adalah bukti keras bahwa perjuangan ini masih jauh dari selesai. Gitu teman-teman hargailah semuanya. feminisme ini ya.